Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Arsita. Biasa teman SMP dan SMA saya memanggil saya dengan sebutan Art. Entah mengapa saya pun terheran, kenapa saya kok bisa dipanggil Art, sedangkan saya atau di dalam nama saya nggak ada terdapat art seperti itu, atau seperti nama tokoh lukisan atau nama pencipta lukisan. Nah, tapi ketika saya mencari kesimpulannya dan bertanya kepada mereka, hasil survei saya itu ada dua alasan mengapa mereka menyebut saya dengan sebutan Art. Yang pertama, mereka bilang karena nama saya atau di akhir nama saya itu ada artnya, Herlina Arsita. Nah, di kata Arsita itu ada artnya. Nah, mereka menyimpulkan bahwa art itu diambil dari nama belakang saya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa saya itu bukan berasal art, namanya itu bukan dari nama tapi dari hobi saya. Mungkin mereka sudah melihat hobi saya, yaitu hobi saya melukis atau yang berkaitan dengan karya seni rupa, mau itu di 2 dimensi, 3 dimensi dan sebagainya. Saya itu suka banget sama hal-hal seperti itu. Tapi ada satu kejadian waktu itu SD, saya tidak tahu apa itu seni rupa, atau bahkan saya belum menjadikan melukis itu sebagai hobi saya. Jadi ada satu kejadian di masa SD, itu kelas 3 SD, di mana guru SBK saya memberikan tugas kepada saya, yaitu berupa menggambar suatu objek buah-buahan. Dan di situ saya udah mulai terkonsep nih, saya mau menggambar apa. Dan saya memilih buah pisang, jeruk, dan apel. Gak tahu kenapa saya suka banget sama ketiga buah itu, baik itu rasanya, bentuknya, ataupun warnanya sangat cantik kalau menurut saya. Dan pada saat itu ketika saya mencoba menggambar dan hasilnya jong. Namun posisi gambar atau posisi si buah itu sudah saya atur seestetik mungkin dan semenarik mungkin. Tetapi ketika saya mencoba menggambarnya, ternyata malah jong hasilnya. Kayak itu bukan gambar buah. Dan di situ saya mempunyai kakak perempuan yang pertama. Saya lihat dia senang menggambar atau ada keahlian di dalam bidang seni. Nah, maka dari itu saya pun mencobalah, kayak istilahnya tolong gambarin gitu. Nah, saya mencoba berbicara ke teteh saya biasa menyebutnya teteh. Saya bilanglah ke teteh saya seperti ini, teh tolong gambarin, ini suruh guru gitu ya, namanya anak bocil atau anak SD kan seperti itu ya. Nah, ketika itu setelah saya udah ngomong seperti itu, mungkin teteh saya itu lagi ada kendala atau ada masalah di luar sana, jadi menyebabkan dia tuh menjawab seperti ini dengan nada keras. Saya udah sih bikin sendiri aja, kamu kan ini kan tugas kamu gitu, kamu harus bisa gitu. Tapi namanya anak kecil ya, kalau dibilang kayak gitu terus dibentak, yang ada mereka nangis atau bisa marah sendiri. Nah, pada saat itu saya nangis karena dengar perkataan dari teteh saya seperti itu. Dan saya pun berpikir, kok begini banget ya gitu, padahal kan aku minta nyuruh doang, kayak minta gambarin lah sebentar gitu, kan gak meluangkan waktu berjam-jam. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan atau mendapat hikmahnya, yang dimana kita tuh walaupun gak bisa, jangan minta bantuan kepada orang lain. Tapi intinya itu. Tapi dibalik itu, saya pun mencoba untuk bisa menggambar, dan saya terus berusaha gimana sih biar bisa menggambar yang baik dan bagus dan bisa sama persis sama apa yang kita lihat dari objeknya. Nah, pas itu mencoba dan akhirnya saya pun bisa dan menyelesaikan gambar tersebut. Tapi ya belum semirip mungkin aslinya, masih agak
ada kali ya 40% ataupun 50%. Dari situ saya mulai menyukai hal-hal yang berbau seni, dan saya pun mengambil kesimpulan bahwa setiap apa yang kita nggak bisa atau suatu hal yang belum kita bisa, dan ketika kita mempelajarinya itu kita bakal bisa, tapi mempelajarinya itu dengan keras dan diri kita sendiri itu mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa hal tersebut. Nah, dari situlah saya menyukai bidang seni atau art tersebut. Dari mulai SMP saya mulai berkembang dengan mengikuti lomba-lomba poster. Itu awal saya mengikuti lomba poster karena saya juga nggak bisa. Kan saya taunya itu poster itu kalau yang di jalan itu kayak bentuk promosi minuman, makanan. Nah, saya taunya itu, dan ternyata itu beda banget sama di perlombaan. Kalau di perlombaan itu lebih ke mengusungkan tema apa yang kita buat. Jadi berbeda banget. Nah, di situ saya juga mulai memberanikan diri untuk mendobrak atau mencoba hal baru selain dari seni lukis. Nah, saya pun mencoba hal tersebut. Dan saya berbicara kepada guru atau pelatih saya, yaitu Pak Joko, untuk saya tuh pengen bisa mengikuti lomba tersebut. Nah, dan kebetulan di SMP Negeri 1 Cikande itu sedang ada seleksi peserta untuk mengikuti lomba poster digital tingkat kabupaten. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengikuti tes tersebut, dan saya terpilih menjadi salah satu pesertanya. Dan alhamdulillah saya diberi ilmu oleh Pak Joko untuk bagaimana cara mengerjakan poster atau membuat poster itu dengan baik dan benar, dan strategi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan dari situlah saya juga memiliki hikmah atau nilai yang sangat besar, bahwa ya seperti tadi yang saya katakan, bahwa setiap hal yang kita tidak bisa itu akan bisa ketika kita ada kemauan dan belajar dengan penuh, dan ada kesempatan juga. Karena kalau misalnya kita nggak mengambil kesempatan itu, kita tidak bisa tidak bisa mengambil kejadian itu, mengambil hikmah itu, dan mengambil nilainya. Nah, setelah itu saya pun akhirnya dilombakan di tingkat kabupaten mewakilkan SMP Negeri 1 Cikande. Nah, di situ alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 lomba desain poster digital tingkat kabupaten jenjang SMP, dan saya lanjut ke provinsi. Tapi sayangnya di provinsi itu saya cuma sebagai peserta karena sedikit ada kesalahan di mana posternya atau di dalam posternya itu ada kata-kata yang typo. Kayak contoh, misalkan sosial, saya malah ketiknya soasial. Jadi itu kan salah fatal ya, sangat fatal dan mengurangi nilai banget. Jadi itu yang menyebabkan saya tidak masuk atau tidak menjuarai di provinsi. Lanjut ke SMA, saya mencoba lomba FLSN lagi, tapi karena di sana kurang pelatihnya, atau pelatihnya itu lebih ke bidang sastra atau penampilan pertunjukan gitu, jadi saya nggak mengikuti desain poster di SMA. Tapi dari kejadian tersebut saya merasa, loh kok saya bisa gitu seperti ini, atau sampai sekarang ini saya bisa melakukan apa yang nggak saya bisa gitu, atau apa yang saya nggak bisa tapi akhirnya saya bisa ke bidang ini gitu. Dan ketika SMA tapi saya lebih mengikuti lomba-lomba online berupa lomba menggambar, mewarnai, atau melukis. Karena di SMA itu ada insiden ini ya, COVID-19 yang menyebabkan semua kegiatan itu serba online. Nah, saya mengikuti salah satu lomba yang dimana lomba tersebut menggambar atau melukis karya kaligrafi, dimana kaligrafi tersebut kontemporer yang manual seperti dilukis gitu. Berikut saya kasih contohnya. Nah, itu contoh dari lomba yang saya ikuti, dan alhamdulillah saya menjuarai di lomba tersebut, juara 1 lomba kaligrafi kontemporer tingkat SMA,
di mana dilaksanakan di UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan dari situ saya pun mengikuti terus event-event yang ada di internet yang berkaitan dengan melukis, menggambar, ataupun kayak konten kreator. Saya suka banget kayak membuat desain, membuat suatu poster, membuat apa yang berkaitan dengan seni, ya masih berkaitan dengan seni, yaitu saya akan mengikuti. Contohnya saya ini contoh salah satu lukisan saya yang saya buat ini, dan ada beberapa lagi lukisan yang sudah saya mengikuti lomba dan lukisannya pun dikirim ke tempat tersebut. Dan mungkin saya perlihatkan saja lukisannya secara online. Ini dia lukisan saya, dan estimasi waktunya itu hanya 2 hari, paling lama 3 hari. Kadang itu bercampur dengan rasa malas melukis, kayak malas kotor-kotoran, tapi saya suka dengan hasilnya. Itu membuat saya itu merasa puas bahwa ini loh karya saya gitu, kayak wow, ini karyanya bakalan ditampilin ke semua orang gitu. Jadi itu yang membuat saya menyukai bidang art atau menyukai dalam bidang seni. Dan saya itu orangnya sedikit introvert ketika banyak orang di samping saya yang dia ekstrovert gitu. Kayak saya tuh lebih diem aja. Kadang kalau misalkan di kelas kan suka rame tuh ya ngobrol, saya diem aja, tapi dan juga saya merasa kayak pusing banget gitu. Tapi kalau saya berbicara sendiri, saya tuh merasa oh iya, kayak ini tuh lagi ngomong di cermin aja gitu ya. Nah, itu yang membuat saya menjadi seperti ini, dan mudah-mudahan saya pun bisa menjadi seorang ekstrovert dan lebih ke leluasa aja untuk berbicara di depan orang banyak. Dan apa ya, harapan saya itu saya ingin menjadi motivator untuk semua orang, dan saya ingin mempelajari itu. Saya ingin mendobrak agar saya bisa keluar dari zona nyaman ini, agar saya bisa seperti hal-halnya kemarin, seperti halnya pas saya SD, saya bisa melukis, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Jadi apa salahnya saya juga sekarang dan hari ini, di waktu ini, di jam ini, saya bisa mendobrak kalau saya tuh bisa berbicara di depan orang banyak dengan lantang dan dengan tegas. Terima kasih, saya Lina Arsita, sampai jumpa.